Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tujuan membuat video ini yaitu memenuhi tugas mata kuliah Legal Drafting dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasi dengan judul Prolegnas. Prolegnas adalah sebuah pengertian umum dari program perencanaan nasional di bidang perundang-undangan. Karena menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengartikan bahwa prolegnas sebagai sebuah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun secara terpadu, berencana dan sistematis. Adanya prolegnas adalah sebuah catatan besar terhadap proses terjadinya tumpang tindih gitu kan, diskusi atau dialektika materi atau naskah akademik yang sebelum terjadi pra pembentukan peraturan perundang-undangan atau sebelum menjadi peraturan perundang-undangan, seperti itu. Prolegnas sendiri merupakan sebuah gambaran politik legislasi karena di dalam DPR, di dalam Dewan Perwakilan Rakyat itu ada sebuah legislasi yang mana sebuah tempat di dalamnya yang berisi anggota dewan yang berada dalam barisan legislasi untuk membuat undang-undang. Kemudian di situ menjadi sebuah catatan penting program legislasi tersebut sebagai sebuah instrumen untuk membentuk sebuah undang-undang itu sendiri, seperti itu. Prolegnas ini berada di dalam sebuah periode tertentu, yaitu kemarin yang saya jelaskan ini pada periode 2014-2019. Di dalamnya terisi berbagai macam undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga eksekutif yaitu Presiden Republik Indonesia. Misalnya untuk 5 tahun ke depan terjadi lagi sebuah prolegnas atau program legislasi secara nasional. Sasaran politik hukum Republik Indonesia akan dibawa kepada good government, baik adalah rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, DPR, atau diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD itu sendiri. Kemudian di dalam diri prolegnas akan dibahas materi-materi panjang untuk dilakukan sinkronisasi penyesuaian pembentukan dari undang-undang. Setelah ada pengkajian tertentu, materi-materi tertentu yang dianggap sebagai sebuah proses dan tidak ada kontroversi yang bertentangan yang luar biasa, maka kemudian prolegnas mempunyai badan legislasi yang untuk mengesahkan rancangan undang-undang sebelum ditandatangani oleh Presiden itu sendiri. Dari poin yang bisa kita ambil di dalam diri prolegnas adalah prolegnas sebagai instrumen penting di dalam program perencanaan pembentukan rancangan undang-undang. Prolegnas juga dapat diartikan sebagai pra pembentukan peraturan perundang-undangan, dan prolegnas juga berkepentingan untuk mengumpulkan keperluan undang-undang. Artinya kalau ada tumpang tindihnya, kalau ada kekurangannya dalam undang-undang, maka prolegnas mempunyai peran penting, harus lebih pada bekerja ekstranya di dalam diri prolegnas untuk keperluan pembentukan perundang-undangan tersebut. Prolegnas direncanakan dalam periode tertentu itu memiliki target yang utama untuk memperbaiki substansi hukum. Artinya semacam di dalam diri prolegnas ada penelitian-penelitian singkat, penelitian-penelitian untuk mencari substansi hukum yang bertentangan, misalkan tumpang tindih hukum, misalkan ada hukum-hukum yang berantakan gitu kan. Artinya ada teoritisnya, cuman substansinya nggak ada. Itu tugas prolegnas untuk mengevaluasi hadirnya undang-undang supaya bisa mengena semua gitu loh. Artinya supaya bisa adanya undang-undang dan berguna, bermanfaat terhadap kemaslahatan negara, terhadap berjalannya sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu. Prolegnas memacu gerak
lingkupnya di dalam Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengevaluasi semua undang-undang. Ketika ada undang-undang yang kurang baik gitu, bukan kurang baik, kurang berguna lah, maka tugas Prolegnas adalah untuk mengantisipasi hal-hal tersebut dan cepat-cepat memberikan solusi. Apakah undang-undang ini akan ditiadakan misalkan, atau direvisi misalkan, atau dibuat lagi undang-undang dalam perubahan perundang-undangan seperti itu. Prolegnas sudah sejak lama berada di dalam tubuh peraturan perundang-undangan kita, yaitu hampir berusia 31 tahun, tepatnya sejak tahun 1977. Konsep Prolegnas itu pertama kali disusun oleh Lokakarya. Penyusunan Prolegnas itu terjadi di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 3 sampai 5 Februari tahun 1977. Kemudian disepakati oleh BPHN, dan sampai hari ini di dalam diri Prolegnas sudah ada ratusan undang-undang yang terjadi di program legislasi nasional tersebut, dan diprioritaskan mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Kegiatan-kegiatan yang diamanatkan oleh BPHN untuk menunjang Prolegnas ini misalkan seperti melaksanakan penelitian dan usaha lain untuk menghadirkan proses peraturan perundang-undangan yang lebih baik, melaksanakan misalkan inventarisasi peraturan perundang-undangan, artinya lebih pada dirapikan seperti itu teman-teman. Pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada mengenai efektivitas keserasiannya atau kesinkronannya gitu kan. BPHN memberikan semacam tugas pokok terhadap Prolegnas untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, efektif enggak, serasi enggak, atau yang harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang pada saat ini di masyarakat seperti itu. Jika ada sebuah peraturan-peraturan yang tersusun rapi dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman hari ini, maka tugas Prolegnas untuk melakukan evaluasi itu sendiri seperti itu. BPHN juga memberikan tugas pokok pada Prolegnas sebagai sebuah penyusunan dan perumusan naskah rancangan akademis atau bisa disingkat dengan NA dari rancangan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya seperti itu. Jadi tugas Prolegnas sebagai sebuah badan legislasi di dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat itu sangat banyak sekali. Ketika tidak ada sinkronisasi undang-undang hari ini, undang-undang dengan keadaan masyarakat hari ini, maka terjadilah sebuah evaluasi itu sendiri. Di dalam tubuh Prolegnas juga mengedepankan sebuah penyusunan sebelum terjadi undang-undang yang masih dalam status rancangan undang-undang, maka berbagai dimensi juga harus diperhatikan. Prolegnas sangat tegas sekali untuk menyeleksi prakata atau redaksi yang harus disinkronisasi, harus disinkronkan atau disesuaikan dengan keadaan kita. Misalkan Prolegnas harus menyesuaikan undang-undang itu supaya tidak bertentangan dengan masa lalu bangsa kita. Founding father kita misalkan merumuskan sebuah masalah dulu dengan perjuangan, dengan titik darah penghabisan, dan agak bertentangan dengan masa kini, maka itu ditolak oleh Prolegnas itu sendiri teman-teman sekalian. Atau kemudian sejarah perjuangan kita, founding father kita pernah melakukan ini dan itu yang dalam tanda kutip untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menumbuhkan jiwa-jiwa patriotisme dan nasionalisme dalam bangsa dan negara, maka di dalam tubuh Prolegnas harus mencegah terjadinya sebuah kontroversi sosial, kontroversi dengan sejarah bangsa ini. Seperti misalkan Prolegnas undang-undang juga dilarang, bukan dilarang sih, tidak boleh gitu kan, bertentangan dengan Sumpah Pemuda misalkan, atau amanat reformasi, amanat kemerdekaan, amanat Undang-Undang 1945 itu harus tidak bertentangan teman-teman sekalian. Juga karena memang kita berdimensi keberagaman yang sangat luar biasa, maka di dalam tubuh Prolegnas juga harus mencegah perkata-perkata yang mengandung sara misalkan, atau bertentangan dengan hukum adat. Karena kita bangsa yang beragam etnis dan agama, juga harus memberikan hal yang keserasian antara hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer, serta Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai sebuah hukum tertinggi di dalam negara ini.
Selain itu, prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dipegang teguh adalah kesetiaan kepada cita-cita Sumpah Pemuda misalkan, karena Sumpah Pemuda adalah modal utama dan awal di dalam diri bangsa ini dalam memberikan sumbangsi besar, support besar terhadap pemuda-pemuda lainnya untuk melakukan gerakan-gerakan yang reformis, gerakan-gerakan yang preventif untuk mencapai cita-cita bangsa ini sebagai bangsa yang merdeka, juga tidak bertentangan prinsipnya sama proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila, serta nilai-nilai konstitusional yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Itu prinsip yang harus dipegang di dalam tubuh prolegnas supaya tidak ada tumpang tindih kontroversi antara sejarah kita yang dimulai dengan berbagai kata dan barisan yang sangat luar biasa sekali oleh para founding father. Maka kemudian prolegnas juga harus memperhatikan sebagai sebuah badan pembentuk peraturan perundang-undangan, juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Terselenggaranya negara hukum Indonesia yang demokratis, adil, sejahtera dan damai itu juga harus diperhatikan, karena memang sebagai sebuah program legislasi artinya memegang penuh tanggung jawab terhadap terjadinya sebuah undang-undang yang kurang beres. Maka harus juga diperhatikan tidak bertentangan sebagai negara hukum. Kita negara hukum, tidak bertentangan dengan hal tersebut, tidak bertentangan dengan demokratisnya kita. Kalau ada undang-undang yang menindas rakyat atau menguntungkan pemodal, menguntungkan penguasa, maka itu harus dicegah di dalam diri prolegnas sebagai sebuah program badan legislasi. Seperti itu teman-teman. Sejahtera, adil, dan damai gitu kan. Kalau ada kiranya undang-undang yang mendatangkan sebuah kontroversi dan melakukan perang saudara, rakyat Timur rakyat Papua nggak terima kalau undang-undang ini dihadirkan karena memang menjerumuskan rakyat Papua, maka itu tidak boleh di dalam diri prolegnas untuk mengesahkan atau menyetujui. Kemudian dikembangkan norma-norma hukum dan peranata hukum dalam rangka mendukung dan melandasi masyarakat yang secara berkelanjutan. Artinya proses berjalannya negara ini itu tergantung kebijakan-kebijakan hukum. Hukum sebagai produk politik, karena memang kebijakan pertamanya dipegang oleh politik, maka hukum di dalam undang-undang sebagai sebuah produk politik, maka harus menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang telah ada yang dulu, supaya memberikan rasa kemajuan yang berkelanjutan seperti itu teman-teman sekalian. Sebagai sebuah program legislasi, prolegnas juga menghadapi masalah yang rumit juga gitu teman-teman sekalian. Misalkan dalam jumlah rancangan undang-undang yang sangat banyak dan harus diselesaikan dengan waktu-waktu tertentu. Misalkan ada 3 lembaga pengusul, sekali lagi ada 3 lembaga pengusul, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan program lembaga eksekutif yaitu presiden. Kalau ketiga-tiganya mempunyai usulan, maka program legislasinya akan melambat seperti itu. Artinya terlalu banyak naskah akademik yang harus diproses, karena memang di dalam tubuh undang-undang tidak sewenang-wenang membuat undang-undang, harus melakukan sebuah identifikasi yang sangat detail sekali untuk melahirkan undang-undang itu sendiri. Dan itu adalah tugas prolegnas. Dinamika usulan pembentukan undang-undang baik yang didatangkan DPR maupun pemerintah itu harus juga gitu kan dibahas satu persatu, lembar per lembar, sesuai enggak dengan adat hari ini, sesuai dengan perkembangan hari ini atau enggak, itu di dalam tubuh undang-undang itu sendiri. Substansi rancangan undang-undang kadang-kadang seperti itu, apa yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, substansinya tidak ditemukan, landasan-landasnya filosofisnya tidak ditemukan, landasan-landasan untuk perkembangan berkelanjutan hari ini tidak ditemukan, maka itu membingungkan para program legislasi itu sendiri. Apa sih arti dari undang-undang ini yang kemudian harus dipercepat gitu kan? Atau misalkan usulan dari lembaga
eksekutif yaitu presiden, misalkan seperti kemarin rancangan undang-undang cipta kerja yang sekarang sudah menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 itu diusulkan oleh lembaga eksekutif, tetapi di dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat mendatangkan sebuah kontroversi yang pada akhirnya di dalam rapat paripurna terjadinya walkout Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional memberikan berbagai macam catatan-catatan penting di dalam hadirnya undang-undang cipta kerja tersebut. Kemudian itulah sekilas tentang prolegnas, peran dan fungsinya mungkin dan kendalanya menjadi prolegnas sebagai sebuah program badan legislasi yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat kita. Semoga Dewan Perwakilan Rakyat tetap memihak kepada rakyat, melakukan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan melalui peraturan